Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penginderaan jauh, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi geografis. Tentunya di sini teman-teman sudah familiar ya dengan sistem informasi geografis atau yang sering kita sebut dengan SIG. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu nih kepada teman-teman. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat dengan menggunakan Google Maps? Atau pernahkah kalian mengamati smartphone ojek online ketika mengantar penumpang? Nah, sebagian besar dari teman-teman di sini pasti pernah kan? Nah, saat kalian mengamati di sini, ini di Google Maps, nah, di sini terlihat bahwa Google Maps ini menunjukkan rute menuju tempat atau lokasi tujuan kita, sebagaimana juga yang ada di ojek online ini. Keduanya menunjukkan rute tercepat menuju lokasi. Rute tercepat tersebut merupakan contoh produk dari SIG. Nah, tahukah kalian? Jadi selama ini, saat kalian menggunakan Google Maps, saat kalian menggunakan ojek online dan melihat rutenya, itu tuh merupakan produk dari SIG. Nah, mungkin secara tidak sadar kalian itu selama ini sudah menggunakan produk SIG. Nah, selanjutnya apa sih SIG itu? Nah, SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan satuan unit komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, sumber daya manusia, dan metode yang bekerja sama untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi. Jadi, SIG itu merupakan satuan unit komponen yang terdiri dari ini, ada perangkat keras, perangkat lunak, ada data, metode, serta operator atau user yang tujuannya untuk mendapatkan informasi berbasis geografis di tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Seperti itu. Dapat dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Next. Nah, selanjutnya, komponen SIG. Apa aja sih komponen SIG itu? Ada yang sudah tahu? Nah, komponen sistem informasi geografis ini tadi ya, ada data ya, ada hardware, ada software, ada user, dan juga metode. Nah, kali ini kita akan membahas satu-satu apa aja sih komponen informasi sistem informasi geografis itu. Next. Yang pertama ada data. Nah, data dalam SIG itu diklasifikasikan menjadi data menurut jenisnya dan juga data menurut struktur atau format dan modelnya. Nah, data menurut jenisnya sendiri itu ada data spasial dan data atribut atau data non-spasial. Sedangkan data menurut strukturnya itu ada data raster dan juga data vektor. Nah, perbedaannya apa sih Mbak? Baik, akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, data menurut jenis. Yang pertama yaitu ada data spasial ya. Nah, atau data keruangan. Ini merupakan data yang menunjukkan objek di permukaan bumi berupa letak, dimensi, ukuran, dan karakteristik baik kenampakan alami maupun buatan. Nah, data spasial ini terdiri dari 4 elemen, yaitu titik, garis, area atau 2 dimensi, dan juga permukaan atau 3 dimensi. Nah, seperti ini output dari data spasial. Nah, kemudian ada data atribut atau data deskriptif atau data non-spasial. Nah, bentuk data ini berupa penjelasan suatu informasi atau penjelasan atribut dari data spasial. Nah, data atribut ini biasanya diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, hasil pengukuran, dan data lain yang disimpan dalam bentuk tabel.
Bentuk dari data atribut itu ada tabel, laporan, pengukuran, ataupun grafik. Nah, ini merupakan bentuk dari data atribut. Dapat dipahami ya? Oke, next. Selanjutnya, yaitu ada data menurut struktur atau format atau model. Nah, di sini ada dua juga, yaitu yang pertama ada data raster atau bitmap, selanjutnya ada data vektor. Nah, untuk data raster ini, atau disebut juga sebagai cell grid, adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Nah, pada data raster ini, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid, yaitu adanya baris dan kolom yang disebut pixel atau picture element. Nah, ini merupakan penampakan alam di kenyataannya, aslinya. Nah, saat dimuat di dalam data raster atau bitmap, itu akan menjadi seperti ini, yaitu berupa pixel ya, atau cell grid ini ya, baris dan kolom. Nah, di sini yang ini itu menunjukkan sungainya. Nah, sedangkan yang ini adalah menunjukkan pepohonannya. Seperti itu, dapat dimengerti? Nah, untuk data vektor, ini merupakan data yang direkam dalam bentuk koordinat. Nah, bentuk data vektor akan menampilkan atau menempatkan serta menyimpan data spasial menggunakan titik, garis, dan area. Nah, seperti ini data vektor. Nah, ini kan merupakan awalnya ini tadi merupakan titik-titik yang akhirnya dihubungkan dengan sebuah garis sehingga membentuk sebuah sungai. Jadi ini representasi dari sebuah sungai yang di sini. Kemudian ini merupakan representasi dari pohon yang ada di sini, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya di perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini merupakan perangkat fisik bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk mendukung proses SIG. Jadi yang namanya perangkat fisik itu otomatis dapat kita pegang ya, yaitu merupakan perangkat keras. Nah, ini menentukan keandalan dalam mengolah, menyimpan, menganalisis, dan sebagainya. Macam-macam perangkat kerasnya, salah satunya ada perangkat keras input data atau yang disebut sebagai alat masukan. Nah, ini tuh ada mouse, keyboard, digitizer, ada scanner, dan juga GPS. Nah, yang kedua ada perangkat keras pengolah data. Nah, ini ada hard disk, ada CPU, ada RAM, ada VGA card. Nah, ini merupakan pengolah data atau yang disebut sebagai prosesnya. Nah, yang ketiga ada perangkat keras output data, yaitu output atau keluaran yang bisa kita lihat. Nah, ini merupakan layar monitor, printer, dan plotter. Dapat dipahami ya yang ini? Jadi, kalau yang input data itu, ini merupakan perangkat keras yang bertugas sebagai penginput data. Jadi, seperti mouse, itu kan kita menginputnya menggunakan mouse, keyboard, seperti itu. Nah, yang pengolah datanya ini ada CPU, ada hard disk, ada RAM, ada VGA card. Nah, seperti itu. Pokoknya ini yang merupakan untuk mengolahnya. Nah, kemudian yang tentang perangkat keras output data, output itu kan merupakan keluaran ya. Nah, itu merupakan layar monitor. Misalkan saat kalian membuat peta digital, itu hasil keluarannya kan berupa hasil yang ada di komputer kalian, itu yang dapat kalian lihat. Nah, juga misalkan mau kalian cetak, itu kan melalui printer ya. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai output data. Oke, selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini merupakan program komputer yang berguna untuk memproses data. Nah, perangkat lunak ini merupakan sistem operasi. Nah, ini tuh biasanya merupakan aplikasi pendukung. Contohnya seperti ada ArcView, ada ArcGIS, ada ArcMapper, ada MapInfo, dan ada QuantumGIS. Nah, sedikit informasi dan berbagi cerita. Waktu semester lalu, Mbak juga menggunakan ArcGIS sebagai pendukung untuk membuat peta. Nanti akan Mbak perlihatkan di slide selanjutnya ya. Yang kedua ada pengguna atau user. Nah, pengguna atau user ini merupakan orang yang bertugas untuk menjalankan semua sistem mulai dari pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data. Nah, pengguna atau user ini siapa sih Mbak? Nah,
Pengguna atau user ini biasanya seseorang yang memerlukan atau memerlukan data tersebut gitu loh. Jadi dia ini yang bertugas untuk menjalankan semua sistemnya, mulai dari tadi pengolahan, penyimpanan, analisis, serta penyajian data. Seperti itu. Selanjutnya ada metode. Nah, SIG dapat dioperasikan dengan baik jika terdapat metode atau rencana pelaksanaan yang dirancang dengan baik juga. Nah, metode SIG ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengoptimalkan SIG dari awal proses hingga data siap digunakan. Metode SIG ini disebut juga dengan tahapan proses SIG, yang mana tadi terdiri dari input data, proses atau manipulasi, dan analisis data, serta output data. Jadi, agar hasil atau output atau produk SIG itu dapat terbentuk atau terbuat secara maksimal, dapat dioperasikan secara maksimal hasilnya, itu kita harus memiliki metode yang benar gitu loh, seperti itu. Dan juga harus direncanakan dengan baik. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan SIG. Kalau tadi kita sudah mengetahui komponen-komponennya, sekarang kita masuk ke tahapan SIG. Apa aja sih tahapan SIG itu? Selanjutnya ada tahapan kerja SIG. Nah, jadi informasi yang disajikan dari SIG ini tidak keluar begitu saja. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan keinginan, terdapat 3 tahapan yang harus dilalui. Jadi yang pertama itu ada input data, kemudian ada manipulasi dan analisis data atau yang kita sebut sebagai proses, serta ada output data. Nah, apa aja sih dan apa pengertian dari masing-masing ini? Yuk kita pelajari di slide selanjutnya. Yang pertama ada input data. Nah, input data ini merupakan proses masukkan data dalam SIG dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti penyimpanan, digitasi, tabulasi, pengelolaan data, penyuntingan, dan pemberian atribut. Sumber data dalam SIG adalah penginderaan jauh, heuristik, peta, dan statistik. Seperti yang sudah kita pelajari di depan tadi ya. Selanjutnya, di dalam proses input itu, tadi kan kita memasukkan ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber data dari SIG. Nah, sumber data SIG ini itu ada dari data penginderaan jauh. Jadi, waktu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penginderaan jauh. Nah, ini juga merupakan dari sumber data SIG. Nah, penginderaan jauh sendiri adalah dalam bentuk citra dan foto udara atau non-foto. Nah, kemudian yang kedua ada data lapangan atau teristris. Nah, ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Misalnya nih, seperti batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin, dan gejala gunung api. Nah, ini itu merupakan data-data yang tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Jadi disebut sebagai data lapangan. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Selanjutnya, ada data peta atau map. Nah, ini data yang telah terekam pada kertas atau film. Misalnya seperti peta geologi atau peta jenis tanah yang akan digunakan sebagai masukan dalam SIG kemudian dikonversikan ke dalam bentuk digital. Kemudian ada data statistik. Nah, ini merupakan data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk. Nah, data statistik ini diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintahan seperti Biro Pusat Statistik atau BPS. Nah, data statistik ini merupakan data sekunder, yaitu data yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut. Oke, next. Selanjutnya ada manipulasi data dan analisis atau yang kita sebut sebagai proses. Nah, tahap manipulasi dan analisis data ini merupakan tahapan mengolah data dalam SIG. Pada tahap ini, SIG berfungsi untuk menyimpan, menambah, mengurangi, mengedit, manipulasi, dan menganalisis data.
Nah, seperti pada gambar di samping ya, ini merupakan proses dari manipulasi data. Next, nah, teknis dari analisis SIG ini dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan pengguna datanya. Nah, terdapat beberapa analisis seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan membahas klasifikasi. Analisis klasifikasi ini merupakan suatu proses pengelompokan data ke ruangan atau spasial. Contohnya dalam klasifikasi ini ada dari kemiringan lereng, mulai dari yang datar hingga yang terjal. Ini ya, nih, dapat dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada overlay. Analisis overlay ini merupakan proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau proses tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya, ini merupakan dalam penganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air, sehingga nanti akan didapatkan peta baru seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada networking. Nah, ini merupakan analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Nah, analisis networking ini seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Nah, analisis networking ini biasanya untuk menghubungkan. Kalau misalkan di sini ada pipa air minum, berarti ini akan menghubungkan daerah yang terdapat sumber pipa air minum ke daerah lain yang juga ada sumber pipa air minumnya, seperti itu. Next. Nah, buffering. Nah, analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya, seperti itu. Nah, seperti ini merupakan ilustrasi dari proses buffering. Selanjutnya ada 3 dimensi. Analisis 3 dimensi ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data ini divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi ada dimensi ruang seperti itu. Nah, penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Oke, selanjutnya ada output. Nah, output SIG ini berupa informasi dalam bentuk tabel, grafik, peta, elektronik, dan lain-lain. Nah, umumnya output dari SIG berupa peta karena peta merupakan gambaran fenomena geosfer di permukaan bumi. Sedangkan data yang diolah dalam SIG merupakan data spasial atau mengandung informasi tentang permukaan bumi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya contoh tahapan dari SIG. Nah, misalnya kita ingin membuat peta mengenai bahaya erosi dengan menggunakan teknik analisis overlay. Nah, maka data yang kita butuhkan adalah peta erosivitas hujan, kemudian ada peta jenis tanah, kemudian ada peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Maka gambaran berikut langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi ya inputnya. Tadi kita ada peta erosivitas hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan juga ada peta penggunaan lahan. Selanjutnya, ini adalah prosesnya tadi, yaitu menganalisis dan memanipulasi data dengan teknik overlay. Jadi ini di teknik tumpang tindih ya. Kemudian menghasilkan outputnya ini. Jadi dari ini tadi ya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, itu tadi ya materi tentang SIG telah kita bahas dan juga kita pelajari bersama. Tadi ada pengertian dari SIG, kemudian ada komponen-komponen dari SIG, dan juga ada tahapan kerja dari SIG. Juga tadi kita sudah mempelajari detail tentang analisis dari SIG, seperti tadi ada overlay, buffering, kemudian ada network, kemudian tadi ada 3 dimensi juga. Nah, semoga melalui video ini dapat memudahkan kalian dalam belajar mengenai materi SIG ini. Jika ada yang mau ditanyakan tentang materi SIG ini atau materi geografi yang lain,
bisa PC ke saya atau ke Mas Bayu ya. Nah, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan juga pakai maskernya. Bye-bye.